Ini saya perlihatkan contoh dari hasil grafting ulang yang saya lakukan pada hasil grafting cutting saya yang mengalami kegagalan, yang dimana juga itu saya lakukan grafting itu pada tunas rostoknya. Dan bisa kita lihat dari hasil grafting saya di sini sudah tumbuh baik seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua bagaimana cara kita melakukan grafting ulang pada hasil grafting cutting yang kita lakukan mengalami kegagalan. Di dalam kita melakukan grafting cutting pasti kita sering mengalami kegagalan. Namun dari kegagalan yang kita lakukan grafting itu nantinya kita bisa lakukan grafting ulang. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari hasil grafting cutting saya yang dimana ini sudah berhasil semua saya lakukan. Namun dari beberapa hasil grafting cutting saya di sini juga ada yang mengalami kegagalan. Ini contoh dari bibit anggur saya yang dimana ini merupakan hasil grafting cutting yang mengalami kegagalan. Ini semua. Jadi nanti untuk penyambungan ulang itu atau grafting ulang itu saya akan lakukan pada tunas rostok yang sudah tumbuh. Jadi apabila para sahabat mengalami kegagalan dalam grafting cutting, nantinya tinggal kita merawat saja tunas dari rostoknya untuk kita lakukan grafting ulang. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting ulang pada hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong dari hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan silet, di mana untuk silet di sini yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih. Namun apabila para sahabat tidak memiliki silet, silakan menggunakan jenis pisau yang lain, misalnya pisau cutter. Intinya nanti untuk kita melakukan grafting itu memiliki mata pisau yang tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Di mana dari plastik pembungkus es lilin di sini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Sedangkan untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilm, karena untuk sistem sungkupan yang saya lakukan nantinya pada enteris yaitu dengan sistem sungkupan lilit. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting, di mana nantinya gunting di sini kita gunakan untuk memotong parafilm yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir kita siapkan enteris, di mana untuk enteris yang kita gunakan adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan di sini saya sarankan para sahabat agar nanti dari hasil grafting kita bisa cepat tumbuh dari mata tunasnya, kita cari enteris yang sudah memiliki mata tunas yang sudah menonjol seperti ini, yang hampir mekar. Di sini saya tidak sarankan menggunakan mata tunas seperti ini yang masih kecil, karena nantinya untuk tumbuhnya enteris itu agak lama. Ini juga yang baik kita gunakan untuk grafting dibanding ini yang masih sangat kecil sekali. Namun yang lebih bagus seperti ini. Baik para sahabat, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting tunas rostok dari hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan. Langkah pertama kita lakukan penyungkupan pada enteris. Untuk kita lakukan penyungkupan nantinya di sini, dari enteris itu kita sisakan kira-kira sekitar kurang lebih 2 cm, karena nantinya di sini kita akan lakukan pengirisan. Usahakan untuk pelilitan di sini kita lakukan saling menutupi, dan dimana juga mata tunas di sini kita sungkup, karena untuk parafilm di sini sangat lunak, jadi sangat mudah ditembusi mata tunas enteris.
Setelah interest kita sudah lakukan penyungkupan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemotongan dari batas hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan. Kemudian kita melakukan pemotongan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk penyambungan nantinya di sini saya akan lakukan pada batang ini. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Kemudian kita lakukan pembelahan dari batang tunas yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan nantinya. Untuk pembelahan di sini pas kita lakukan di tengah. Adapun untuk kedalaman yang kita lakukan di sini sekitar 2 cm atau sekitar 2 mata pisau silet. Setelah kita melakukan pembelahan dari batang tunas yang akan kita lakukan grafting, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan interest. Adapun untuk panjang pengirisan di sini sesuai dengan yang kita lakukan pembelahan pada batang tunas, yaitu sekitar 2 cm. Ini saya perlihatkan cara pengirisannya. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Kira-kira kita buat irisan itu model huruf P. Kemudian interest kita masukkan. Apabila nanti para sahabat interest lebih besar dari batang tunas yang kita lakukan grafting, usahakan nanti itu salah satu sisi kita rata pinggir. Karena di sini untuk interest dan batang tunas yang saya lakukan grafting itu sama ukuran, jadi ini nanti pas saya lakukan di tengah. Kemudian kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Baik para sahabat, inilah hasil grafting yang telah saya lakukan pada hasil grafting cutting saya yang mengalami kegagalan. Dan hasil grafting cutting yang sudah kita lakukan, kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya, jangan sampai mengalami kekeringan. Dan jangan juga sering kita lakukan penyiraman apabila media tanamnya masih basah atau lembab. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting ulang yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya perlihatkan contoh dari hasil grafting ulang yang saya lakukan pada hasil grafting cutting saya yang mengalami kegagalan. Dan bisa kita lihat dari hasil grafting saya di sini sudah tumbuh baik seperti ini. Ini lagi satu contoh saya perlihatkan para sahabat, karena dari tunas rostoknya di sini tumbuh bagian di permukaan tanah, jadi saya rawat dari tunas rostoknya itu, kemudian saya lakukan grafting seperti ini. Dan ini juga sudah tumbuh dengan baik. Ini bekas potongan yang saya lakukan di sini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting ulang pada hasil grafting cutting kita yang mengalami kegagalan. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.